Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nikasia Gabriela Sitohang dengan NIM 222905192. Saya kelas 5A dan di sini saya dengan mata kuliah Regulasi dan Manajemen PBF. Judulnya yaitu salah satu aspek CDOB, pengelolaan sumber daya manusia. Adapun materi presentasinya ada 3, yaitu yang pertama definisi CDOB, yang kedua penjelasan atau fungsi aspek CDOB, sumber daya manusia, dan yang ketiga contoh-contoh aspek CDOB atau sumber daya manusia. Yang pertama, definisi CDOB. CDOB adalah singkatan dari cara distribusi obat yang baik. CDOB merupakan pedoman yang mengatur penyaluran obat dan bahan obat di Indonesia. Tujuannya adalah untuk memastikan mutu obat dan bahan obat, serta mencegah pemalsuan obat. Prinsip CDOB yang ada 3, yaitu semua pihak yang terlibat dalam distribusi obat harus tanggung jawab atas mutu obat. Yang kedua, semua pihak harus menerapkan prinsip kehati-hatian serta prosedur identifikasi risiko. Dan yang ketiga, semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan mutu dan keamanan obat. Pengertian aspek CDOB sumber daya manusia, yaitu salah satu elemen kunci yang berfokus pada pengelolaan dan pengembangan individu dalam organisasi. Dan dia juga termasuk pelatihan karyawan untuk memahami prosedur distribusi obat. Pelatihan ini penting untuk memastikan bahwa semua karyawan memahami prosedur distribusi obat yang sesuai standar. Ada 10 fungsi sumber daya manusia. Yang pertama, rekrutmen dan seleksi, yang kedua pelatihan dan pengembangan, yang ketiga manajemen kinerja, keempat pengembangan karir, kelima kompensasi dan tunjangan, keenam kesejahteraan karyawan, dan yang ketujuh kultur dan lingkungan kerja, 8 manajemen konflik, ke-9 keterlibatan karyawan, dan ke-10 kepemimpinan. Adapun aspek SDM itu sangat penting karena karyawan adalah aset utama organisasi. Pengelolaan SDM yang baik dan dapat meningkatkan produktivitas. Adapun contoh konkret dari aspek sumber daya manusia dalam CDOB, yang pertama rekrutmen dan seleksi. Contohnya sebuah perusahaan teknologi menggunakan platform digital untuk menarik pelamar dan melakukan wawancara virtual untuk posisi pengembangan perangkat lunak. Dan yang kedua ada kultur dan lingkungan kerja. Contohnya bisa tertera di situ. Dan pelatihan pengembangan, contohnya perusahaan retail mengadakan program pelatihan reguler untuk karyawan baru tentang layanan pelanggan dan penjualan yang efektif. Dan adapun manajemen konflik, kita bisa juga melihat contohnya. Baik, masuk ke dalam kesimpulannya, maka dari itu kesimpulan mengenai sumber daya manusia dapat dirangkum dalam beberapa poin, yaitu harus memiliki peran strategis, pengembangan karyawan, rekrutmen yang tepat, keterlibatan dan motivasi, pengelolaan kinerja, serta adaptasi terhadap perubahan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Jangan lupa di like dan subscribe ya.